Apalagi buat sobat alam sebagai pendaki pemula, mendaki gunung saat musim hujan malah lebih berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka kegiatan mendaki gunung sahabat alam tidak akan menjadi kegiatan yang aman, nyaman, bahkan menyenangkan. Maka dari itu, buat sobat alam yang ingin melakukan kegiatan mendaki gunung saat musim hujan, cobalah terapkan beberapa tips yang akan saya sampaikan. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, musim hujan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang hobi mendaki gunung atau kegiatan outdoor lainnya. Saat musim hujan, aktivitas mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas atau kegiatan outdoor lainnya, aktivitas menjadi semakin sulit lantaran medannya makin licin dan cuaca yang tak bersahabat. Apalagi buat sahabat alam para pendaki gunung yang masih pemula, khusus untuk kegiatan mendaki gunung saat musim hujan malah lebih berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk itu, buat sahabat alam baik yang pemula atau yang sudah punya jam terbang tinggi yang mau berkegiatan di alam bebas, kegiatan outdoor, dan salah satunya adalah mendaki gunung saat musim hujan. Coba sekarang, sebelum sobat alam melakukan kegiatan mendaki gunung, terapkan beberapa tips yang akan saya sampaikan untuk sobat alam, apalagi khususnya buat sobat alam yang masih pemula. Tentunya dari tips-tips berikut ini yang akan saya sampaikan bertujuan agar saat sahabat alam mendaki gunung saat musim hujan nanti, sahabat alam melaksanakan kegiatan mendaki gunung dengan tetap aman dan nyaman. Tip yang pertama agar sahabat alam merasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan mendaki gunung di musim hujan, gunakan layering yang tepat. Layering yang tepat akan membuat tubuh tetap hangat selama pendakian, apalagi saat musim hujan. Umumnya layering terdiri dari 3 bagian, yakni base layer, lapisan dasar, yakni base layer atau bagian lapisan dasar, insulating layer, lapisan tengah, dan shell layer, yaitu lapisan bagian luar. Base layer merupakan bagian yang langsung bersentuhan dengan kulit tubuh kita. Bagian ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil meski menghadapi perubahan temperatur yang ekstrim. Bahan yang disarankan adalah polister atau sintetis. Bahan-bahan ini mampu menyerap keringat dengan baik dan membantu keringat berpindah ke lapisan selanjutnya. Selanjutnya ada bagian insulating layer yang berfungsi mengatur kelembapan. Pilih bahan dengan fleksibilitas tinggi seperti polar guard, peci, atau bulu angsa. Terakhir ada bagian shell layer yang berfungsi melindungi tubuh dari cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang. Bagian ini sangat krusial karena juga berfungsi melindungi 2 bagian sebelumnya. Untuk bagian ini, pilihlah bahan pakaian dengan kemampuan waterproof, windproof, dan breathable. Bagian ini yang biasa sahabat alam sebut dengan jaket. Namun, jaket juga bermacam-macam jenis dan fungsinya. Tip yang kedua, jika memungkinkan, jangan mendirikan tenda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berkemah di gunung saat musim hujan. Saat curah hujan sedang tinggi akan terasa sangat merepotkan dan tidak nyaman. Jika memungkinkan, mendakilah dengan cara tek tok atau langsung turun tanpa harus menginap
atau melakukan kegiatan camping. Sahabat alam bisa memilih gunung-gunung dengan jalur pendakian yang relatif singkat, seperti misalnya Gunung Andong, Gunung Prau yang ada di Jawa Tengah, atau Gunung Batur yang ada di Pulau Bali. Intinya adalah, jika memang sahabat alam betul-betul ingin melakukan pendakian gunung saat musim hujan, usahakan untuk tektok dan memilih gunung-gunung yang ketinggiannya bahkan trek pendakiannya sangat ramah. Tip yang ketiga, simpan perlengkapan dalam dry bag. Sahabat alam tahu kan apa yang disebut dengan salah satu perlengkapan outdoor atau perlengkapan untuk camping mendaki gunung? Dry bag. Dry bag merupakan tas anti air yang berfungsi melindungi barang-barang sahabat alam dari kondisi basah saat dalam pendakian. Masukkan semua barang-barang sahabat alam ke dalam dry bag sebelum dimasukkan ke dalam carrier. Untuk yang versi murah, atau maksudnya sahabat alam tidak memiliki dry bag, sahabat alam bisa memanfaatkan trash bag sebagai pengganti dry bag. Fungsinya sama, yakni menjaga barang bawaan agar terhindar dari basah, dan cara menerapkannya juga sama. Trash bag lebih dulu dimasukkan ke dalam carrier, baru barang-barang sahabat alam seperti pakaian, perlengkapan, makanan dan minuman dimasukkan ke dalam trash bag, di mana trash bag juga sudah diatur di dalam carrier. Berikut tip yang keempat, gunakan gaiter. Gaiter berfungsi untuk melindungi kaki bagian ankle ke atas agar air, lumpur, atau pasir tidak masuk ke dalam sepatu. Memang tentu bakal sangat merepotkan jika bagian dalam sepatu sahabat alam kemasukan lumpur, bahkan kerikil kecil yang akan mengganggu langkah kaki sahabat alam. Memang, dan akan lebih baik kalau ada budget lebih. Tidak ada salahnya sahabat alam untuk membeli gaiter. Jangan dikira barang satu ini yang bernama gaiter ini dianggap sepele, tapi manfaatnya sangat baik. Melindungi kaki sahabat alam bagian ankle ke atas, melindungi sepatu dari lumpur atau basah, melindungi kerikil-kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatu, bahkan melindungi pacet bila sahabat alam memasuki kawasan habitat pacet. Nah, karena tadi saya menyampaikan salah satu fungsi gaiter juga untuk menghindari pacet, saya sarankan selain menggunakan gaiter bila sahabat alam memasuki kawasan habitat pacet saat mendaki gunung, cobalah siapkan obat herbal untuk masuk angin. Fungsinya untuk apa obat herbal untuk masuk angin ini? Seperti tolak angin, antangin, agar sahabat alam nanti saat berkeringat, dari aroma keringat itu pacet tidak suka mendekati tubuh kita. Tutorialnya ada di video di Gap Channel, silahkan sahabat alam cari di playlist. Oke sahabat alam, kita lanjutkan yang tip kelima. Gunakan pakaian dengan kemampuan quick dry. Kaos atau t-shirt atau celana dengan bahan quick dry bisa menjadi pilihan yang tepat digunakan untuk mendaki saat musim hujan. Selain ringan dan mudah dibawa, pakaian dengan kemampuan quick dry juga bisa kering dengan cepat, sehingga dapat mengurangi resiko terserang hipotermia. Khususnya untuk celana yang berbahan quick dry saat ini dengan model dan pola yang biasanya lebih satu warna, atau memang ada yang satu warna, itu bahannya sangat ringan dan mudah kering, sehingga ini sangat membantu langkah kaki sahabat alam dan fleksibel, sehingga ini bisa membuat fleksibel langkah kaki sahabat alam. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang sudah terbiasa atau mungkin senior melakukan pendakian gunung atau berkegiatan di alam bebas seperti camping dan lain sebagainya saat musim hujan, bahkan mungkin ada yang dicari memang sengaja melakukan kegiatan outdoor, kegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung dan sebagainya saat musim hujan, dengan alasan ada tantangan tersendiri. Tentunya juga bisa memacu adrenalin. Bagaimana mendaki gunung saat musim hujan, saat deras-derasnya mendaki hujan, bahkan masih di trek pendakian.
Sahabat alam berpacu dengan guyuran hujan yang deras, ditambah trek yang licin. Ini akan menjadi sensasi tersendiri buat sahabat alam yang memang sudah berpengalaman dan mencari dengan sengaja saat musim hujan. Tapi buat sahabat alam yang masih pemula, tentu sahabat alam harus menerapkan tip-tip yang barusan saya ulas tadi. Sahabat alam, dari kelima tip tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi referensi khususnya buat sahabat alam yang masih pemula, agar kegiatan mendaki gunung sahabat alam saat musim hujan tetap aman dan nyaman. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Rudi Agusman bersama GAP Channel. Salam kali.